Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvila Kardespa. Perkenalkan, nama saya Fitri Najwa Ananda. Perkenalkan, nama saya Hosea Parona Siregar. Kami dari kelompok 7 kelas 10 MIA 5 ingin mempresentasikan tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 1720 Masehi oleh seorang rakyat biasa yang bernama Ken Arok. Ken Arok merupakan seorang pengawal Bupati Tumapel yang bernama Tunggul Ametung, yang pada saat itu Tumapel merupakan bagian dari wilayah kerajaan Kediri. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena terpikat oleh istrinya, yaitu Ken Dedes. Akhirnya Ken Dedes berhasil disunting oleh Ken Arok dan menggantikan Tunggul Ametung sebagai penguasa di Tumapel. Pada waktu itu Tumapel hanya daerah bawahan Raja Kertajaya dari Kediri. Ken Arok ingin menjadi raja, maka ia merencanakan menyerang Kediri. Pada tahun 1220 Masehi, atas dukungan para pendeta, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Setelah Kediri dan Tumapel dipersatukan, dan lahirlah Kerajaan Singasari. Setelah berdiri Kerajaan Singasari, Ken Arok tampil sebagai raja pertama. Ken Arok memerintah sebagai raja bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Armuar Bumi. Ken Arok memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuruh dari Batil atas perintah dari Anuspati. Anuspati merupakan putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan perpaduan Siwa Buddha. Tahun 1227 Masehi, Anuspati naik tahta Kerajaan Singasari yang memerintah selama 21 tahun. Akan tetapi, ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Tojoyo yang merupakan putra Ken Arok mengetahui berita tentang pembunuhan ayahnya, ingin balas dendam. Tojoyo berhasil membunuh Anuspati. Anuspati dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang. Setelah berhasil membunuh Anuspati, Tojoyo naik tahta. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ronggowoni yang berhak atas tahta kerajaan menuntut tahta kepada Tojoyo. Ronggowoni naik tahta Kerajaan Singasari tahun 1248 Masehi. Ronggowoni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah, ia didampingi oleh Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Angabaya. Singasari di bawah pemerintahan Ronggowoni dan Mahesa Cempaka hidup dalam keadaan aman dan juga tentram. Tahun 1268 Masehi, Ronggowoni meninggal dunia dan dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Anapasa di Jajagu. Tidak lama kemudian, Mahesa Cempaka pun meninggal. Ia dicandikan di Kupeper dan di Wudi Kucir. Kartanegara. Tahun 1268, Kartanegara naik tahta menggantikan Ronggowoni. Ia bergelar Sri Maharajadiraja Sri Kartanegara. Kartanegara merupakan raja paling terkenal di Singasari. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara pula sektor perdagangan dan pelayaran di Singasari berkembang pesat. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Sumber-sumber kerajaan Singasari dapat diketahui dari kitab Praton dan kitab Kertagama serta prasasti-prasastinya. Kehidupan ekonominya didominasi dengan petani, berdagang, dan pengrajin. Seperti diketahui, Singasari menempati daerah yang subur di sekitar Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Kedua sungai itulah yang menjadi sama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Komoditas yang diperdagangkan antara lain beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Menurut kitab Paratangganegara Kertanegama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang dengan ajaran Tertayana atau Siwa Buddha.
Dengan kitab dan tentra, ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnuwardana hingga Kartanegara. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Selain membawa Singasari menuju puncak kerajaan pada periode pemerintahan Raja Kartanegara, juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kartanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Raja Kartanegara wafat pada serangan ini dan Kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Adapun pesan moral yang kita dapat dari Kerajaan Singasari ialah Jangan mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Jangan serakah dalam hal apapun. jangan terlalu mengikuti diri kita sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum